Halo teman-teman ITSK Sugeng Hartono, bertemu dengan saya Yuniar Srenawening di podcast sesi ketiga hari ini. Gimana, masih pada semangat ya? Meskipun sudah hampir di penghujung acara, semoga teman-teman semua masih antusias ya untuk mengikuti sesi podcast terakhir hari ini. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena satu dan lain hal jadi nggak bisa live virtual bareng dengan teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, langsung aja nih kita ke tema podcast. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai masalah yang relate banget nih sama teman-teman semua, yakni tentang body goals. Kita akan bahas mengenai tips and trick punya body goals, tapi tetap sesuai dengan prinsip gizi seimbang, tetap sehat, dan juga tetap bugar. Nah, bisa dilihat ya di slide, ada 4 aspek yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu mengenai persepsi, kemudian mengenai cara mengecek status gizi, kemudian yang ketiga mengenai pola pikir, dan yang terakhir yakni mengenai 4 pilar gizi seimbang. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke aspek yang pertama. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai persepsi. Nah, yang pertama tentang apa sih itu body goals gitu ya. Body goals menurut pengertiannya merupakan bentuk tubuh idaman yang diinginkan oleh semua orang. Kemudian body goals seperti apa sih yang kita inginkan gitu ya. Banyak yang bertanya-tanya. Tapi itu semua tergantung dengan referensi dan role model yang teman-teman miliki gitu ya. Ada yang body goals-nya tuh pengen punya badan yang tinggi, yang kecil, yang langsing. Ada yang body goals-nya pengen punya badan kotak-kotak nih. Terus ada juga yang body goals-nya tuh pengen punya badan yang berisi, semok gitu. Semua beda-beda ya teman-teman, tergantung dengan role model kita seperti itu. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah gimana kita bisa punya body goals tapi dengan status gizi yang baik, dengan status kebugaran yang baik, dan mencapai itu semua dengan cara yang mudah. Kemudian pertanyaan lain yang sering muncul, emang bisa ya punya body goals gitu? Kayaknya susah deh kak gitu. Aku tuh baru nyium makanan, rasanya berat badan udah naik. Baru nyium makanan rasanya perut udah tambah buncit gitu ya. Banyak banget tuh yang berpikiran kayak gitu. Kemudian stigma lain yang beredar ada juga yang, duh kalau mau diet nih makanannya nggak enak nih, nggak ada garam. Terus cuma sayuran doang, cuma buah aja di blender, aduh kurang variasi, nggak ada rasa kayak gitu. Kemudian ada yang juga berpikiran, duh kalau mau diet nih makanannya dikit, masih lapar, tubuh jadi lemas gitu. Kira-kira bener nggak ya stigma-stigma kayak gitu? Nah, jadi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, memang itulah stigma yang terbentuk di masyarakat kita gitu, bahwasanya mengatur pola makan, kemudian menjaga tubuh, mencapai berat badan ideal, itu sesuatu yang susah untuk dilakukan gitu. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuktikan bahwasanya rumor-rumor tuh salah nih, bahwasanya body goals tuh bisa kok dicapai dengan mudah gitu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita menerapkan healthy food dan juga healthy behavior. Yang pertama, kita harus makan makanan yang sehat. Makanan yang zat gizinya tuh lengkap, mulai dari karbohidrat, kemudian protein, vitamin, mineral, kayak gitu. Makan makanan yang beragam. Siapa nih di sini yang tiap siang makannya seblak terus? Gak ada variasi makanan lain, ayo, aku. Gak boleh gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mulai menerapkan makan makanan yang beraneka ragam karena tubuh kita tuh membutuhkan beraneka ragam zat gizi yang berada di makanan seperti itu. Jadi kita nggak boleh makan makanan yang itu aja supaya tubuh kita juga tetap sehat. Kemudian yang kedua healthy behavior. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat seperti olahraga, kemudian tidur yang cukup, jangan begadangan. Siapa yang banyak begadang di sini? Kemudian selain itu kita juga harus menerapkan hidup sehat. Nah, coba deh teman-teman terapkan ya mulai dari sekarang gitu. Teman-teman terapkan mulai mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, kemudian nanti teman-teman rasakan di tubuhnya tuh pasti beda gitu. Pasti lebih enteng, lebih ngerasa bugar kayak gitu. Nanti coba teman-teman praktekkan ya mulai sekarang ya. Nah, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua ini mengenai cara cek status gizi.
Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya daripada kita harus meratapi dan juga mengagumi body goals yang banyak diposting di sosial media nih, lebih baik kita mulai fokus pada diri sendiri dulu gitu. Ada baiknya kita tuh mengenali diri kita dulu. Kayak apa sih status gizi kita sekarang? Kemudian apa sih kelemahan dan kelebihan kita nih secara fisik gitu kan? Biar kita tuh lebih bisa menghandle tubuh kita baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan nih, terus gimana nih Kak cara cek status gizi kita? Apakah status gizi kita itu sudah baik, ataukah masih kurang, ataukah status gizi kita lebih? Gimana nih cara ceknya gitu kan? Jadi untuk cara mengecek status gizi teman-teman, kita pakai acuan dari Kemenkes ya, namanya IMT atau Indeks Massa Tubuh. Untuk rumusnya seperti yang di slide, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter, atau berat badan per tinggi badan kuadrat, seperti itu. Kalau misal teman-teman males ngitung nih, aduh males banget deh ngitung, teman-teman bisa kok langsung masuk ke internet, kemudian teman-teman nanti search cara menghitung IMT. Nanti akan banyak yang memfasilitasi. Jadi teman-teman tinggal memasukkan berat badan dan juga tinggi badan dalam meter, seperti itu. Nanti akan langsung muncul perhitungan angkanya. Nah, untuk angka dari perhitungan IMT, nanti teman-teman bisa dilihat ya, bisa diklasifikasikan. Jadi kalau kita pakainya IMT dari Kemenkes ya teman-teman, karena setiap negara punya standarnya sendiri-sendiri. Karena kita di Indonesia, jadi kita pakai yang dari Kemenkes. Ada 3 kategori. Pertama kurus, kemudian normal, kemudian gemuk. Kurus dan gemuk itu masih diklasifikasikan menjadi 2 lagi. Kurus tingkat berat, kurus tingkat ringan, kemudian untuk gemuk juga gemuk tingkat berat, gemuk tingkat ringan. Nanti teman-teman setelah muncul perhitungan IMT, teman-teman bisa masukkan yang mana nih, misal angkanya di 24, oh berarti masih normal gitu. Kalau angkanya ada di 25,2, wah berarti udah mulai kelebihan berat badan tingkat ringan nih, harus mulai melakukan pengaturan pola makan, seperti itu. Nanti dicoba ya teman-teman untuk perhitungan IMT-nya. Kita lihat status gizi kita masing-masing, oke? Nah, di poin ketiga ini kita akan membahas mengenai pola pikir. Nah, siapa nih di sini yang masih berpikiran bahwa body goals itu cuma keinginan? Jadi, pengen punya body goals nih, biar kelihatan cantik, biar kelihatan ganteng di depan si doi gitu. Pengen punya body goals nih, biar postingan di sosmed bagus-bagus gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi body goals itu adalah sebuah kebutuhan. Kita harus ubah mindset kita. Body goals itu sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena dengan tubuh yang ideal, maka kesehatan kita akan lebih terjaga gitu. Apabila status gizi kita kurang, status gizi kita lebih, itu juga nggak baik untuk kesehatan. Jadi yang perlu diubah adalah mindset kita, bahwa itu bukan sebuah keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Jadi gimana caranya kita bisa punya body goals, tapi dengan kesehatan yang baik dan juga kebugaran yang baik. Nah, kita masuk di aspek yang keempat, yakni 4 pilar gizi seimbang. Ini adalah gongnya, teman-teman. Jadi, merupakan inti dari cara mendapatkan body goals sesuai dengan kesehatan, yakni menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Nah, sebelum masuk ke 4 pilar gizi seimbang, kita melipir dulu nih ya, teman-teman, ke 4 sehat 5 sempurna. Siapa di antara teman-teman yang belum pernah dengar istilah 4 sehat 5 sempurna? Pasti semua udah pernah dengar ya. Bahkan udah nggak asing lagi gitu. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari yang pertama makanan pokok, kemudian yang kedua lauk pauk, yang ketiga buah, yang keempat adalah sayur, dan yang kelima disempurnakan oleh susu. Tapi teman-teman, istilah 4 sehat 5 sempurna ini udah nggak zaman lagi, udah kadaluarsa, ketinggalan zaman gitu ya. Ini udah istilah yang dipakai udah zaman dahulu kala. Kalau untuk sekarang, pedoman gizi yang kita gunakan itu adalah 4 pilar gizi seimbang yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Dari tadi disebut mulu nih, 4 pilar gizi seimbang. Sebenarnya 4 pilar gizi seimbang nih apa sih gitu kan? Katanya mau digunakan untuk mendapatkan body goals yang baik tuh 4 pilar tuh apa aja sih gitu kan? Jadi teman-teman, 4 pilar di sini yang pertama yakni makan makanan yang beragam, kemudian berperilaku hidup sehat, yang ketiga rajin berolahraga, dan yang keempat adalah menjaga berat badan. Sekarang kita masuk ke pilar yang pertama, yaitu makan makanan yang beragam.
Untuk pilar yang ini mirip-mirip ya teman-teman sama prinsip 4 sehat 5 sempurna. Jadi pada prinsipnya kita harus makan makanan yang beragam, mulai dari sumber karbohidrat, kemudian sumber protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati, kemudian mengkonsumsi sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Kemudian pilar yang kedua yakni berperilaku hidup sehat. Jadi kita harus membiasakan berperilaku hidup sehat seperti mencuci tangan menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan air bersih, menggunakan toilet dan menjaga kebersihannya, dan juga yang lain-lain. Apalagi di era pandemi COVID seperti sekarang ya, kita harus lebih concern lagi dalam hal kebersihan. Kemana-mana jangan lupa selalu membawa hand sanitizer ya teman-teman, kemudian membawa masker cadangan. Kalau perlu, bawa sabun cuci tangan. Jadi untuk mencuci tangan, kalau diperlukan seperti itu, supaya terhindar dari paparan virus COVID. Apalagi sekarang kabarnya ada varian baru juga ya. Jadi yang terpenting adalah jangan pernah panik, tapi harus selalu waspada. Kemudian untuk pilar ketiga adalah rajin berolahraga. Jadi ini salah satu fungsi kita mengenali kondisi tubuh seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya teman-teman. Salah satu fungsinya adalah untuk memilih jenis olahraga ini. Jadi apakah kita harus menggunakan jenis olahraga HIIT atau High Intensity Interval Training, ataukah harus menggunakan kardio, atau harus olahraga aerobik, atau yang mana nih yang cocok untuk kita. Jadi kita harus mengenali tubuh kita terlebih dahulu. Misalnya ya, kasus untuk yang nggak pernah olahraga. Jadi kita olahraganya yang ringan-ringan dulu nih, jalan pagi misalnya, setengah jam dulu. Kemudian nanti intensitasnya dinaikkan. Mulai jalan pagi 10 menit, lari 10 menit, kemudian jalan lagi 10 menit, seperti itu. Jadi yang penting tidak memaksakan kondisi tubuh. Kita nggak boleh memaksakan kondisi tubuh, yang terpenting adalah selalu men-challenge diri. Jadi tetap konsisten. Kemudian pilar keempat adalah selalu menjaga berat badan. Nah, untuk menjaga berat badan ini kita bisa kombinasikan ya teman-teman, dari mulai makan makanan yang sehat, kemudian melakukan rajin olahraga. Oh ya, untuk yang rajin olahraga perlu diingat teman-teman bahwa olahraga dan aktivitas fisik itu berbeda ya. Kalau aktivitas fisik tuh contohnya teman-teman seperti nyapu, kemudian ngepel, kemudian sekolah, kerja, itu masuknya aktivitas fisik. Tapi olahraga berbeda. Jadi jangan mentang-mentang saya udah nyapu Kak di rumah, udah cuci piring nih, masa harus olahraga lagi? Itu dua kegiatan yang berbeda ya teman-teman. Jadi untuk olahraga itu minimal 30 menit sehari, dalam seminggu minimal 3 kali olahraga. Jadi 3 kali 30 menit per minggu itu minimal. Kalau bisa setiap hari, kenapa enggak, gitu kan ya. Nah, itu dia teman-teman, 4 pilar gizi seimbang. Supaya nggak ngantuk, boleh kali ya kita setel dulu Mars Gizi Seimbang, supaya lebih semangat lagi. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi.
Oke teman-teman, jadi itu tadi paparan mengenai body goals ya. Kalau boleh saya rekap, tadi mulai dari aspek pertama yaitu persepsi. Jadi kita harus punya persepsi bahwasanya walaupun kita menginginkan body goals, kita harus tetap sesuai dengan prinsip kesehatan dan juga prinsip gizi. Kemudian yang kedua yakni cek status gizi. Jadi cek status gizi di sini fungsinya untuk mengetahui keadaan tubuh kita. Jadi kira-kira tubuh kita ini gimana sih? Apakah kurang gizi, ataukah kelebihan gizi, ataukah memang sudah ideal? Jadi status gizi nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk mengambil atau menggunakan diet-diet yang baik dan yang sesuai untuk tubuh kita. Kemudian yang ketiga mengenai pola pikir. Jadi kita harus mulai berpikir bahwasanya body goals itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Bahwasanya body goals itu kita butuhkan supaya kita memiliki status kesehatan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni 4 pilar gizi seimbang. Makan yang beragam, kemudian berperilaku hidup sehat, rajin berolahraga, dan yang terakhir adalah menjaga berat badan. Oke, mungkin sekian aja ya paparan dari saya. Harapannya dari paparan hari ini, teman-teman bisa mengimplementasikan pilar gizi seimbang sebagai dasar untuk mencapai body goals dan juga taraf kesehatan yang lebih baik lagi, seperti itu. Saya tutup teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.